Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satrio Purnomo, NPM 1940302017 dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan melakukan praktikum percobaan keempat, yaitu pengaturan kecepatan motor dengan PID. Adapun tujuan percobaan pengaturan kecepatan motor dengan PID pada praktikum dasar sistem pengaturan adalah mahasiswa dapat memahami rangkaian motor direction atau DC secara umum. Mahasiswa dapat memahami bentuk model matematis dari elektromekanik. Mahasiswa memahami konsep pengaturan kecepatan motor DC baik secara open loop maupun closed loop. Mahasiswa dapat memahami karakteristik pengendali PID, dan mahasiswa mampu melakukan analisis kinerja suatu sistem kontrol. Yang pertama yaitu identifikasi respon motor DC secara open loop. Pertama-tama pilih New, kemudian pilih Simulink Model. Kemudian yang pertama step kita cari, gitu, tunggu aja. Kemudian bisa langsung ditarik, taruh di bagian sini. Setelah itu cari scope, kemudian scope. Setelah itu transfer function ditarik juga. Setelah itu cari lagi bus, kemudian bisa ditarik juga seperti sebelumnya. Setelah itu bisa disusun rangkaiannya, dan untuk memudahkan bisa diikuti seperti yang ada pada modul. Kemudian klik OK. Kemudian transfer function ini bisa dilebarkan seperti ini. Step time-nya 0 dan final value-nya 50. Seperti yang ada pada modul. Perintah modul maksud saya. Kemudian pada scope bisa diklik 2 kali. Setelah itu parameter, kemudian history, save data to workspace,
variabel name-nya percobaan 4A underscore 17 karena npm saya 2017. Kemudian di sini formatnya diubah menjadi array. Setelah itu klik OK. Setelah itu klik file, kemudian kita simpan. Kemudian bisa langsung di run atau dijalankan. Setelah itu masuk ke command window pada MATLAB, kemudian masukkan script yang ada pada modul. Baiklah, scriptnya telah selesai. Kemudian bisa langsung kita tekan enter. Bisa dilihat di sini, ini adalah kurva dari keluaran percobaan 1. Yang kedua adalah pengaturan proporsional. Bisa langsung klik Simulink seperti tadi untuk membuat file baru. Kemudian bisa langsung kita salin aja yang percobaan yang pertama tadi, yang identifikasi respon motor DC secara open loop. Kita salin ke pengaturan proporsional yang kedua. Kemudian bisa langsung digeser ke agak tengah untuk memudahkan merangkainya. Kemudian cari zoom ditarik ke tengah. Setelah itu gain. Setelah itu susun rangkaiannya seperti persis pada modul agar mudah.
klik sumnya, kemudian ubah menjadi plus minus. Setelah itu klik OK. Kemudian pada gainnya yaitu diberikan nilai 510 karena 30 kali 17 dikali dengan npm saya yaitu 510. Kemudian klik OK. Kemudian klik scope, pilih parameter. Setelah itu history, pada variabel name-nya diganti menjadi percobaan 4B dengan underscore 17. Kemudian klik OK dan formatnya masih tetap array. Klik OK. Setelah itu save dengan nama percobaan 4B underscore 17. Kemudian klik run. Setelah itu masuk ke command Windows, kemudian salin script yang ada pada modul. Salin scriptnya sama aja dengan yang pertama tadi. Di sini diubah pada percobaan 4A menjadi 4B. Kemudian enter, dan di sini adalah kurva hasil dari keluaran percobaan yang kedua atau percobaan yang B. Baiklah, yang ketiga yaitu pengaturan proporsional dan integral. Langsung saja klik Simulink model. Kemudian bisa disalin lagi yang di percobaan kedua tadi. Kemudian di sini kita tambahkan transfer function satu buah dan sum satu buah. Transfer function yang digunakan di sini yaitu 1 per S plus 1. Bisa langsung kita copy aja keduanya. Kemudian bisa disusun seperti perintah pada modul. Kemudian pada sum list of scene-nya diubah menjadi plus plus.
Kemudian pada gen kita ubah, yaitu 5 dikalikan dengan 17, yaitu 85. Kemudian di scope, kemudian masuk di parameter history, variabel name-nya diubah menjadi percobaan 4C underscore 17. Kemudian bisa langsung di save dengan nama percobaan 4C underscore 17. Kemudian kita jalankan, kita run. Setelah itu masuk ke command window. Setelah itu masukkan script yang ada pada modul. Kemudian bisa langsung klik enter, dan ini adalah kurva dari hasil keluaran percobaan ketiga. Kemudian untuk yang keempat sama aja, di copy juga tadi rangkaiannya. Kemudian di sini kita perlu menambahkan derivatif. Setelah itu kita run, klik scope, masuk ke parameter, kemudian history, variabel name-nya diubah menjadi percobaan 4D underscore 17. Kemudian kita simpan dengan nama percobaan 4D underscore 17. Jadi di sini ada yang lupa, pada gen ini kita lupa mengubah menjadi KD. Jadi kita save ulang. Setelah itu masuk ke command window, kemudian masukkan script yang ada pada modul, langsung copy aja yang di atas, kemudian diubah menjadi percobaan 4D underscore 17.
Setelah selesai diganti, kemudian tekan enter. Dan ini adalah kurva dari hasil keluaran percobaan keempat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, sama aja, kita buat file baru. Setelah itu salin rangkaian yang tadi yang di percobaan 4. Kemudian tambah satu lagi gen, atau bisa langsung di copy. Jadi di sini gennya diubah sesuai pada modul, yaitu nilainya 85. Kemudian menambahkan integrator, klik library, kemudian cari integrator. Kemudian masukkan integrator juga. Kemudian pada sum ini list of scene-nya kita ubah menjadi plus plus plus. Klik OK. Kemudian klik dua kali scope, masuk ke parameter. Setelah itu history, kemudian variable name-nya kita ubah menjadi percobaan 4E underscore 17. Kemudian klik OK. Formatnya tetap array. Kemudian simpan di folder yang sudah kita buat tadi dengan nama percobaan 4E underscore 17. Kemudian masuk ke command window, masukkan juga script yang ada pada modul, langsung bisa disalin aja. Kemudian diubah menjadi percobaan 4D underscore 17. 4E maksud saya, mohon maaf. Jika telah selesai, langsung bisa ditekan enter. Kemudian ini adalah kurva dari hasil keluaran percobaan kelima. Baiklah, sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.